fungsi kalsium itu salah satunya adalah memperkeras batang, menguatkan batang atau membuat tanaman itu menjadi kokoh. Jadi dengan demikian maka imun tanaman menjadi kuat dari serangan jamur secara khususnya. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di sini, tanamannya masih cukup subur, masih aman, dan situasinya saat ini di kebun ini merupakan kebun lahan kedua kawan-kawan dan merupakan tanaman cabai varietas kaliber ini. Dan cuacanya hari ini bisa dilihat di belakang kita ini luar biasa gelap, kabut yang cukup tebal. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi para petani secara khususnya. Karena dengan kabut yang sangat tebal ini memungkinkan atau tanaman cabai sangat mudah diserang penyakit khususnya busuk daun ataupun busuk ranting ataupun antraknosa kawan-kawan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membagikan tip langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai di saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Jadi kita harus rutin melakukan penyemprotan secara khusus agar terhindar dari namanya busuk daun kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Maaf videonya mungkin agak gelap ini karena situasi, jadi kabutnya cukup tebal. Tadi ada hujan yang luar biasa lebatnya. Nah, setelah berhenti hujan, sekarang kabutnya yang tebal seperti ini. Ini masih ada hujan gerimis sedikit-sedikit kawan-kawan. Nah, kita buatkan video. Dan ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber. Jadi kita menanam cabai itu ada 3 tempat untuk sekarang ini. Yang pertama sudah sering kita buatkan video, yaitu cabai rawit angkasa 89, itu sudah berbuah yang ditumpang sari dengan kubis. Nah, lahan yang kedua ini adalah cabai rawit kaliber. Nah, kondisinya sudah seperti ini. Dan yang ketiga, di lahan ketiga kita tanam cabai rawit langgeng 58. Nah, ini di kebun ini kita akan perlihatkan kondisi tanaman seperti ini. Jadi apa adanya. Jadi kondisi tanaman cabai rawit kaliber ini tidak merata besarnya kawan-kawan. Ada yang kecil, nah seperti itu. Bisa dilihat itu agak kecil sedikit. Itu dikarenakan sulaman. Waktu beberapa hari kemarin walaupun dia sudah besar, ternyata ada serangan hama kawan-kawan. Yaitu orong-orong, bukan jangkrik. Jadi orong-orong itu berada di dalam tanah, dia memakan akarnya. Karena ini merupakan lahan bekas, dulunya bekas cabai hijau yaitu cabai merah besar, kita bongkar, kita tanami lagi, dan kita tidak melakukan pengocoran insektisida sehingga orong-orongnya cukup banyak. Nah, di bagian sini juga ada itu yang agak kecil-kecil. Nah, seperti itu, tapi dia sudah tumbuh bagus, mudah-mudahan nanti bisa mengejar yang lainnya dan sama besarnya nanti. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, situasi saat ini sangat luar biasa ekstrim, yaitu hujan setiap hari disertai kabut seperti ini. Memungkinkan daun tanaman itu sangat mudah diserang jamur, khususnya busuk daun, serta biasanya busuk ranting ataupun busuk batang kawan-kawan. Nah, tapi kondisi tanamannya boleh dikatakan masih sehat seperti ini. Kondisi batangnya besar dan tunas-tunas yang produktif masih sangat luar biasa besar juga batangnya, batang tunas produktifnya. Kita tidak melakukan pemotongan tunas air karena situasi tidak berani kita melakukan pemotongan karena hujan. Jadi kalau dipaksakan biasanya yang terjadi jamur sangat mudah menyerang, maka terjadinya busuk batang nantinya. Maka kita biarkan begitu saja ini. Untuk mengatasi atau mencegah daripada serangan jamur, yaitu khususnya busuk daun, kita selalu melakukan penyemprotan yaitu dengan menggunakan fungisida, yaitu kita bisa menggunakan namanya Ditain seperti ini dengan bahan aktif mancozeb. Nah, kita mix dengan fungisida bahan aktif metalaxyl. Nah, sering sudah kita sampaikan.
yaitu base romil. Nah, mankosebnya karena situasinya gelap seperti saat ini, kabut dan cuacanya hujan setiap hari, kita memakai 2-3 sendok makan. Begitu juga dengan base romilnya kita memakai 2 sendok makan. Nah, kita rolling dengan menggunakan yaitu koper WP, kawan-kawan. Itu biasa yang kita lakukan. Nah, kalau ditanya interval berapa hari sekali, kita tidak tentu melakukan penyemprotan karena hampir 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari, tergantung situasi hujan. Kalau tidak hujan kita spray, kalau hujan kita tidak spray gitu, kawan-kawan. Jadi paling lambatnya kita melakukan penyemprotan yaitu 4 hari sekali atau 5 hari sekali. Bahkan 2 hari sekali kita lakukan juga penyemprotan kalau kabutnya sangat tebal seperti saat ini. Nah, untuk menguatkan batang kita juga melakukan pengocoran secara rutin, kawan-kawan. Itu interval 7 hari sekali dengan menggunakan kalsium, kawan-kawan. Nah, kalsium yang kita gunakan biasa yang sering kita pakai adalah yaitu Kalbopit. Ini ada kandungan boronnya, kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai. Jadi fungsi kalsium itu salah satunya adalah memperkeras batang, menguatkan batang atau membuat tanaman itu menjadi kokoh. Jadi dengan demikian maka imun tanaman menjadi kuat dari serangan jamur secara khususnya. Dan banyak sekali juga pertanyaan di kawan-kawan kita semua masalah mengenai daun tanaman cabai biar hijau, kawan-kawan. Jadi tanpa melakukan pemberian pupuk NPK. Jadi makanya kita di usia 5 hari, 10 hari, kemarin 15 hari kita melakukan pengocoran dengan Morden Full seperti ini. Ini fungsi Morden adalah memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi Morden ini bisa dipakai di fase pertumbuhan atau vegetatif dan di fase generatif atau di fase pembungaan dan pembuahan. Jadi dosisnya kita pakai untuk kocor 30 ml untuk takaran di 20 liter air. Bisa dimix dengan asam amino. Tetapi kalau catatannya ingat, kawan-kawan, kalau tanaman cabai di musim penghujan daunnya cukup hijau, dihentikan penggunaan Morden ataupun asam amino. Ditakutkan nanti tanaman terlalu subur malah mudah diserang namanya penyakit jamur, baik itu busuk batang, busuk daun ataupun layu, kawan-kawan, ataupun antraknosa. Jadi catatannya kalau sudah subur dihentikan pemakaiannya. Tetapi untuk kalsiumnya, baik itu tanaman masih kecil, tanaman sudah berbuah, musim hujan ataupun musim kemarau, itu wajib melakukan pengocoran dengan kalsium, bisa dimix dengan asam humat ataupun dengan trichoderma. Nih, situasinya makin gelap ini, kawan-kawan. Luar biasa sekali. Jadi untung rugi kalau menanam cabai di saat seperti ini. Jadi kalau setiap hari seperti ini sangat berbahaya sekali untuk tanaman. Ditakutkan bisa gagal panen nanti, kawan-kawan. Tapi inilah situasi jadi petani. Mau tidak mau kita harus berjuang mempertahankan tanaman kita agar bisa hidup. Jadi walaupun tidak subur, tidak cepat besar, yang penting untuk saat ini bisa hidup saja itu sudah bersyukur. Nanti kalau cuacanya sudah mulai normal, ada panas, baru kita pacu dengan pertumbuhan bisa menggunakan NPK ataupun pupuk-pupuk yang lainnya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara melakukan perawatan tanaman cabai, khususnya di saat cuaca ekstrim, hujan setiap hari, kabut tebal seperti ini, agar tanaman terhindar dari namanya serangan jamur, khususnya busuk daun, busuk batang, ataupun antraknosa. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.